seorang pria asal California berusia 30 tahun yang juga merupakan mantan atlet Olimpiade snowboard dijatuhi hukuman karena sengaja merekam detik-detik insiden yang dialami ketika ia sengaja menjatuhkan pesawatnya dengan alasan mesin pesawatnya rusak. Pria itu bernama Trevor Daniel Jacob. Dia seorang pilot sekaligus penerjun payung berpengalaman. Ia terbang dengan menggunakan pesawat bermesin tunggal dan lepas landas pada penerbangan solonya di tanggal 24 November tahun 2021 lalu dari Santa Barbara County, California. Pesawat yang digunakan oleh Jacob itu dibeli sebelumnya dengan harga yang sangat murah karena pemilik sebelumnya ini pada dasarnya menjual pesawat tersebut sebagai barang bekas untuk suku cadang. Saat dijual kondisi pesawat itu memang tidak baik dan Jacob memperbaikinya padahal dia tidak punya lisensi sebagai engineer pesawat dan seharusnya ia tidak melakukan hal itu. Ia kemudian merekam dirinya yang sedang berada di dekat pesawat Tyler Craft BL-65. Nah, ia sempat membicarakan beberapa hal dan di sana ia terlihat telah menggunakan parasut. Dan ia juga menjelaskan ia menggunakan parasut karena ia pernah mendengar cerita dari temannya ketika ia melakukan penerbangan tiba-tiba saja mengalami kecelakaan. Nah, makanya untuk faktor keamanan ia menggunakan parasut sebelum pesawat itu diterbangkan. Beberapa saat kemudian terlihat Jacob sedang menerbangkan pesawat bermesin tunggalnya itu. Nah, di dalam rekaman tersebut Jacob sempat mengatakan bahwa ia terbang di ketinggian tertentu. Kemudian ia juga menceritakan mengenai lisensi pilotnya. Ketika pesawat itu sudah melewati area pegunungan, tiba-tiba saja mesin pesawatnya mati. Beberapa saat setelahnya Jacob terlihat membuka pintu pesawat. Ia menutupnya kembali, kemudian membukanya lagi. Di dalam video itu menunjukkan bahwa ketika mesin pesawat itu mati, tapi pesawat jelas seperti berhenti kemudian bergoyang. Selanjutnya rekaman itu menunjukkan ketika mesin pesawat itu berhenti, pesawat juga seperti seolah-olah berhenti beberapa saat saja. Dan setelah itu terlihat Jacob seperti menarik kolom kontrol yang bermaksud seperti sedang berupaya untuk melakukan sebuah tindakan selanjutnya. Tapi kemudian dari rekaman itu juga terlihat beberapa saat setelahnya yang dilakukan oleh Jacob adalah ia membuka pintu pesawat lagi dan setelah itu melompat dari pesawat. Aksi ketika Jacob itu lompat dari pesawat bermesin tunggalnya itu terekam dari kamera yang sengaja dipasang oleh Jacob di bagian sayap dan juga ekor pesawat. Maka kemudian rekaman selanjutnya menunjukkan upaya Jacob untuk menyelamatkan diri. Tapi anehnya pada saat itu Jacob terlihat melompat dari pesawat dengan membawa selfie stick. Dengan kata lain, ia merekam detik-detik ketika ia melompat dari pesawat dan ia juga merekam detik-detik ketika pesawat yang telah mati mesinnya itu terus mengudara. Nah, dari rekaman itu terlihat posisi pesawat yang terus jatuh tapi dalam kondisi yang cukup stabil. Pada detik-detik itu Jacob juga masih merekam bagaimana posisi ia jatuh, bagaimana posisi pesawatnya, dan Jacob juga memperlihatkan pemandangan di sekitarnya. Setelah posisi pesawat itu turun stabil, terlihat posisi pesawat mulai berbelok dan hanya beberapa saat setelahnya pesawat menghantam gunung. Pesawat itu kemudian hancur dan sudah tidak terlihat lagi. Di sisi lain, Jacob masih menggunakan parasutnya dan ia berusaha untuk mendarat di tempat yang aman. Jacob akhirnya mendarat di hutan. Ia selamat, tapi ia tersangkut di ranting-ranting pohon dan juga semak belukar. Bahkan jari dan juga tangan Jacob ini terluka. Saat itu ia mencoba untuk keluar dari ranting-ranting pohon dan berupaya juga menyelamatkan dirinya. Sesaat setelah ia berhasil melepaskan diri dari ranting-ranting pohon, ia baru menyadari ia tidak tahu di mana ia berada. Bahkan saat itu juga ia tidak bisa meminta pertolongan kepada siapapun karena tidak ada sinyal handphone. Sehingga kemudian ia tidak bisa meminta pertolongan pada layanan kedaruratan. Yang dilakukan oleh Jacob beberapa menit setelah ia mendarat adalah berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan tetap bertahan hidup. Saat itu yang ada di pikiran Jacob hanyalah ia harus menyelamatkan diri, ia harus mencari pertolongan. Ia terus berjalan melewati dan menuruni bukit hingga akhirnya kemudian ia sampai di sebuah wilayah dan mulai mendengar sepertinya ada kehidupan di sana. Beberapa saat setelahnya, ia mulai bertemu dengan seseorang dan ia menceritakan kepada orang yang ditemuinya itu bahwa ia baru saja mengalami kecelakaan pesawat karena pesawat yang sedang ia terbangkan tiba-tiba saja mesinnya mati. Beruntung ia selamat. Setelah itu, videonya berakhir dan Jacob mengunggah video itu di kanal YouTube-nya pada tanggal 24 Desember 2021.
Videonya berdurasi 12 menit dan sampai saat ini telah ditonton lebih dari 4 juta kali. Videonya memang telah berakhir, tapi kisah dari Jacob tidak berakhir sesederhana itu. Video yang dibuat oleh Jacob untuk menunjukkan pesawat kecil yang diterbangkannya mengalami kerusakan mesin di pegunungan wilayah Santa Barbara itu ternyata justru membawa dia pada sebuah hukuman. Disebutkan oleh kesaksian jaksa melalui beberapa media bahwa 2 hari setelah insiden yang dialami oleh Jacob ini, Jacob melapor kepada NTSB. Ia menyatakan bahwa sebuah pesawat telah jatuh. Ia menyatakan bahwa ia tahu lokasinya. Maka kemudian Jacob kembali dipanggil oleh NTSB dan diminta untuk menjaga puing-puing atau reruntuhan pesawat itu dan menginformasikan di mana posisi puing-puing pesawat itu. Karena NTSB akan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap puing-puing pesawat tersebut. Tapi kemudian pada penyelidikan 2 minggu berikutnya, Jacob justru berbohong pada NTSB dan tim penyelidik. Ia mengatakan bahwa ia tidak tahu di mana posisi jatuhnya pesawat tersebut. Ia bukan hanya berbohong kepada NTSB, tapi ia juga berbohong kepada FAA dan jaksa. Nah, kenapa Jacob berusaha untuk menutup-nutupi di mana lokasi jatuhnya pesawat bermesin tunggal yang diterbangkannya itu? Karena sebenarnya pada akhir bulan Desember 2021, Jacob dan seorang temannya menyewa sebuah helikopter untuk mengantarkan mereka ke tempat di mana pesawat Tyler Craft itu jatuh. Kemudian, Jacob dan temannya ini membawa reruntuhan atau puing-puing pesawat tersebut menggunakan helikopter. Lalu sebuah truk pick-up sudah menunggu di tempat pendaratan helikopter itu agar Jacob bisa membawa reruntuhan itu ke wilayah rumahnya. Kemudian di sanalah Jacob berusaha untuk menghilangkan bukti-bukti mengenai pesawat yang mengalami kecelakaan sehingga ia memotong bagian-bagian pesawat menjadi lebih kecil untuk menghilangkan bukti. Nah, setelah jatuhnya pesawat Tyler Craft yang diterbangkan oleh Jacob ini tayang di YouTube channelnya, ada beberapa penonton yang justru curiga dengan aksi yang dilakukan oleh Jacob. Dengan reaksi dan juga komentar yang menunjukkan bahwa aksi yang dilakukan oleh Jacob ini seperti memang sudah direncanakan. Yang pertama adalah dengan parasut yang sudah dikenakan oleh Jacob pada saat Jacob justru belum masuk ke dalam pesawat. Kemudian parasut yang digunakan oleh Jacob ini bukanlah parasut yang seharusnya digunakan oleh seseorang yang memang biasa terbang seperti menggunakan pesawat aerobatik atau jet tempur. Ini adalah sebuah parasut yang biasa digunakan oleh seseorang yang akan melakukan para layang. Kemudian sorotan lain juga tertuju pada Jacob yang tidak berusaha untuk menerbangkan pesawat yang mesinnya telah mati itu ke tempat pendaratan yang lebih aman. Jacob saat itu justru terlihat lebih memilih meninggalkan pesawatnya daripada mencari rute aman untuk pendaratan pesawat. Kemudian reaksi lain dari penonton adalah mengomentari Jacob yang membawa selfie stick pada saat ia terjatuh atau melompat dari pesawatnya. Jacob dianggap sedang merencanakan bahwa memang ia akan lompat dari pesawat bermesin tunggal itu. Dan beberapa pilot juga menanggapi video dari Jacob dan mereka cukup aneh setelah melihat pintu pesawat memang sedikit terbuka sebelum mesin pesawat itu mati. Kemudian, reaksi dari Jacob ini dianggap biasa saja atau tidak panik ketika mesin pesawat mati. Seharusnya ia berusaha untuk menyalakan kembali mesin, tapi yang terjadi adalah justru dia berusaha untuk segera meninggalkan pesawatnya. Dan anehnya, ia juga mendarat tidak jauh dari lokasi jatuhnya pesawat. NTSB, FAA, dan beberapa pihak yang terkait lainnya curiga dengan video yang dibuat oleh Jacob. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa video tersebut dibuat untuk mempromosikan sponsorship. Dia mengaku bersalah atas perusakan dan penyembunyian puing-puing pesawat dengan maksud untuk menghalangi penyelidikan federal. Menurut pengakuannya, Jacob ini diketahui memiliki kesepakatan sponsorship untuk mempromosikan produk perusahaan dalam video yang dipostingnya. Dan bahkan dikatakan juga bahwa video itu dibuat untuk menghasilkan liputan dan berita untuk dirinya sendiri dan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jacob juga mengaku bahwa penerbangan di tanggal 24 November 2021 itu memang tidak pernah dimaksudkan untuk diselesaikan, yaitu pada saat terbang dari Bandara Lompoc di California menuju ke Mammoth Lake di pegunungan Sierra Nevada. Pengacara Jacob meminta agar Jacob dijatuhi hukuman percobaan alih-alih hukuman penjara dengan pembelaan bahwa Jacob saat ini tinggal sendiri dan ia tidak lagi menjadi seorang atlet selama puncak pandemi virus corona sehingga membuat serangkaian pilihan buruk yang berujung pada pelanggaran yang dilakukannya.
Jacob kemudian diketahui mengirim surat kepada hakim dengan isi permintaan maaf. Ia juga mengatakan ia telah mengalami banyak penderitaan akibat pelanggaran yang dia lakukan. Meskipun sebenarnya penerbangan itu telah direncanakan dengan sangat hati-hati agar pesawat itu tidak jatuh di pemukiman warga atau di jalan yang biasa dilewati orang-orang. Tapi ia juga sadar seharusnya aksi yang dilakukan itu tidak pernah dilanjutkan. Atas aksi yang dilakukan oleh Jacob, akhirnya ia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara federal karena menghalangi penyelidikan dengan menghancurkan puing-puing pesawat. Hasil penyelidikan juga menemukan bahwa Jacob tidak berusaha untuk menyalakan ulang mesin atau mencari lokasi aman untuk pendaratan, dan ia tidak pernah mencoba untuk menghubungi petugas menara kontrol ketika mengalami masalah dengan penerbangannya. Di tahun 2022 lalu, lisensi pilot Jacob akhirnya dicabut oleh FAA. Nah, Delvers, ini adalah salah satu tindakan yang tidak boleh dicontoh atau tidak boleh ditiru sama kalian, karena pendaratan darurat ini adalah sebuah hal atau suatu hal yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa, bukan untuk tujuan lain. Nah, terima kasih kamu udah nonton video aku hari ini. Kalian boleh banget tulis komentar di bawah sini bagaimana menurut kalian mengenai sejarah dari penerbangan Jacob, YouTuber asal California yang sengaja menjatuhkan pesawat yang sedang diterbangkannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, dinyalain lonceng notifikasi, dan di komen-komen ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.